Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nanang Qasim Yusuf atau Nakoy, penulis buku The Seven Awareness. Dalam salah satu tema buku ini saya menulis sebuah kata-kata atau judul hati-hati dengan persepsi. Apa yang disebut dengan persepsi? Sebenarnya persepsi ini dibentuk oleh indera kita. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa membentuk persepsi, membentuk sebuah pandangan sendiri. Dan kita bisa bayangkan pemirsa, kalau kita semua di sini, apa yang kita tonton hari ini, teman-teman kita, anak-anak kita, bahkan anak-anak kita di rumah, dia lebih asik dengan gadget dan sebagainya. Ya, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, orang tua, saudara, bahkan kalau di depan TV dia habiskan banyak yang sifatnya hiburan, bahkan sampai berlebihan. Ada yang mulai dari habis maghrib sampai larut malam, bahkan kadang-kadang sampai ditonton TV misalkan. Ya, apa yang dilihat kebanyakan hal-hal yang tidak positif membentuk persepsi kita. Saya punya teman contohnya, tadinya teman saya ini seorang ibu-ibu yang sudah punya 2 anak, kalau keluar malam tuh biasa aja, nggak pernah ada perasaan takut, apa ya biasa, normal. Tapi satu hari dia lebih suka menonton acara-acara yang mistik gitu. Kemudian dia hobi banget, sering nonton. Sekarang kalau dia sudah melewati beberapa daerah tertentu, langsung dia membuat persepsi bahwa di sini tempatnya angker loh, di sini tempatnya ini loh dan sebagainya. Ini adalah persepsi. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar membentuk persepsi kita. Kita menyimpulkan sesuatu akhirnya. Nah, untuk sukses seringkali kita harus rubah persepsi kita. Jadi buat kita yang terbiasa, buat Anda pemirsa yang terbiasa misalkan membaca buku misalkan. Kalau bukunya buku tentang silat, maka kita sedikit-sedikit juga nggak jauh dengan gaya-gaya silat misalkan. Nah, Anda mungkin lebih suka buku-buku yang sifatnya novel tentang pembunuhan. Maka sebelum misalkan Anda lihat sebuah kasus di TV, sebelum polisi membuat kesimpulan, Anda sudah bisa buat kesimpulan. Karena Anda membaca dengan begitu hebat sampai bahkan beberapa novel yang berhubungan dengan seperti itu. Nah, kita mulai rubah, cobalah mulai cari buku-buku yang mengembangkan diri Anda, pengembangan diri. Dan sekarang banyak sekali, Anda datang ke toko buku, akan banyak tawaran buku-buku seperti buku saya, The Seven Awareness, One Minute Awareness, ada juga novel saya, My Name is Nakoy, adalah bagaimana membentuk mental positif Anda, membentuk pengembangan diri kita. Nah, pengembangan diri yang hebat dibentuk. Jadi, persepsi itu bisa kita rubah. Kalau kita biarkan persepsi itu muncul tanpa kita kendalikan, yang muncul adalah kadang kita positif, kadang kita negatif, kadang kita semangat, kadang kita lemas, kadang kita optimis, kadang pesimis, kadang kita yakin, kadang kita juga ragu, karena persepsi selalu dibangun oleh lingkungan kita setiap waktu. Ada beberapa ibu-ibu di sebuah sekolah misalkan, yang kemudian persepsinya seringkali negatif kepada anaknya, karena apa yang dia pikirkan, yang dia rasakan, yang dia lihat, kemudian membentuk terhadap sikap anak tersebut. Maka persepsi kita terhadap kehidupan kita juga serupa. Ada seseorang teman yang mengatakan bahwa hidup saya nggak mungkin dirubah, hidup saya nggak mungkin bisa berubah. Memang dari sononya saya udah kayak gini. Hidup saya nggak mungkin bisa naik karir, hidup saya nggak mungkin bisa sukses, nggak bisa kaya. Saya cuma lulusan SD, saya cuma lulusan SMP. Saya cuma lulusan STM, saya nggak sekolah, dan sebagainya. Itu persepsi. Karena dibangun oleh masa lalu Anda. Masa lalu kita ini seperti gendongan. Kalau Anda nggak bisa melepaskannya, seringkali menggendong kita, membuat kita pelan sekali larinya, dan itu membentuk persepsi di masa lalu. Jadi persepsi kita hari ini dibentuk oleh masa lalu. Kalau kita belum bisa melepaskan gendongan-gendongan tersebut, akhirnya kita meyakini bahwa itu semua benar. Saya ingin mengisahkan satu kisah yang ada dalam buku Seven Awareness tentang bagaimana seorang kiai di sebuah tempat di Jawa Timur pada zaman dahulu. Kiai ini bilang kepada muridnya kayak gini pemirsa di rumah. Murid-murid, kalau perempuan bukan muhrim haram ya. Maka yang rekam oleh murid ini perempuan bukan muhrim haram. Tapi satu hari Pak Kiai sedang melakukan perjalanan di atas sungai. Zaman dahulu masih bisa punya ilmu terbang di atas sungai. Muridnya ikut di belakangnya. Ada perempuan yang mau nyeberang sungai juga, kemudian Pak Kiai bilang, "Neng, ayo aja ikut aja sama saya, Neng." Muridnya bilang, "Wah, Kiai saya nggak bener nih, ngomongnya nggak sesuai." Dia bilang, haram kok dia mau menggendong perempuan di pinggir sungai. Akhirnya digendonglah perempuan tersebut, diturunkan di pinggir sungai.
Kejadian itu membuat sang murid protes, tapi protesnya nggak bisa langsung ke kiai. Maka dia simpan dengan perilaku nggak mau belajar, dia pura-pura sakit, sampai pada hari ketiga kiai ini bilang kepada santri, tolong panggil si murid itu. Terus pada saat itu akhirnya dipanggil muridnya dan dia mengatakan, kenapa kamu nggak ngaji? Dia bilang, ya saya bingung aja Pak Kiai. Bapak bilang bahwa perempuan bukan muhrim haram, tapi Bapak menggendong di pinggir sungai. Kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Kiai dalam tulisan saya Seven Awareness, dia mengatakan bahwa ya murid, saya sudah tinggalkan perempuan itu 5 hari yang lalu di pinggir sungai, tapi kamu masih membawanya dalam pikiran kamu. Anda tahu bahwa dalam buku yang saya tulis, ada banyak persepsi orang yang dia melihat seseorang yang baru kenal, dia membawa persepsi di masa lalu. Oh, kalau orang yang seperti ini dari daerah ini, dia orangnya jahat loh. Itu persepsi di masa lalu. Oh, kalau orangnya misalkan kayak gini badannya, oh kayak gini adalah orang ini loh. Seringkali masa lalu kita seperti gendongan. Akhirnya kita selalu menyimpulkan. Dalam buku saya yang lain yang sedang saya tulis, saya memberikan satu ilustrasi simpel. Orang Indonesia, kebanyakan pemirsa di rumah, seperti kalau kita makan bakso, selalu ingin belum apa-apa sudah dicampur macam-macam dan sebagainya. Kita sudah buat persepsi. Oleh karena itu, maka hati-hati dengan persepsi Anda, mulailah membuangnya pelan-pelan yang negatif, dirubah dengan yang positif. Karena quote saya dalam Seven Awareness ada sebuah kata-kata bijak bahwa di mana pikiran tertuju, disitulah energi akan mengalir. Jadi pada saat Anda berpikir negatif, energi negatif mengalir kepada Anda. Pada saat Anda berpikir positif, energi positif mengalir kepada Anda. Oleh karena itulah maka mulai hari ini kontrollah persepsi Anda selalu positif, energi positif mengalir kepada Anda, merasakan hidup indah dan begitu luar biasa. Sampai ketemu di program yang sama, saya Nanang Qasim Yusuf, penulis buku The Seven Awareness. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.